Bener nggak sih? Beasiswa itu bisa membiayai kuliah tanpa bayar sama sekali, malah dikasih uang per bulan, bisa di swasta ataupun negeri. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Nani. Nah, di video kali ini aku mau jaga lagi malam ini, tapi aku mau kasih tahu ke kalian tentang topik yang sering banget kalian tanyain. Ya, sebenarnya aku udah pernah bikin cara daftar beasiswa di UI, di situ sudah pernah aku bikin videonya. Terus ada juga yang sekolah kedokteran 0 rupiah, aku juga sudah pernah bikin videonya. Cuma ini di tahun 2020 ini aku baru baca suatu beasiswa yang baru ada. Ini bisa diterapkan di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, baik di fakultas kedokteran ataupun fakultas yang lainnya. Nah, makanya aku cepet-cepet bikin supaya kalian tahu, dan buat yang mau daftar 2020 ini kalian masih punya kesempatan untuk di SBMPTN dan ujian mandirinya gitu. Mungkin bisa lewat menggunakan beasiswa ini. Penasaran? Oke, sebelumnya buat kalian yang baru main YouTube channel ini, kalian bisa subscribe dulu di YouTube channelku dan di like videonya supaya kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari aku selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas ya. Kalian pernah dengar nggak sih tentang KIP kuliah? Nah, apa sih sebenarnya KIP kuliah? Bener nggak sih? Beasiswa itu bisa membiayai kuliah tanpa bayar sama sekali, malah dikasih uang per bulan, bisa di swasta ataupun negeri. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu tentang salah satu program pemerintah yang baru, yaitu tahun 2020 tentang PIP, Program Indonesia Pintar. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, jadi PIP ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi, termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi dari Papua, Papua Barat, serta daerah 3T dan TKI, serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial, atau kondisi khusus. Di program pemerintah yang PIP ini, pemerintah itu berencana untuk memberikan bantuan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi. Nah, KIP kuliah ini dapat apa aja sih sebenarnya? Pertama, dapat pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi. Yang kedua, mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan bagi mahasiswa yang memiliki persyaratan ekonomi dan akademik yang memenuhi. Sementara untuk KIP kuliah bagi daerah afirmasi akan diatur di pedoman. Jadi intinya di KIP kuliah ini kalian bisa mendapatkan beasiswa pendidikan selama kuliah itu nggak bayar SPP, dan kalian juga mendapatkan bantuan hidup bulanan. Siapa sih yang mendapatkan beasiswa ini? Yaitu bidik misi ongoing. Pernah dengar tentang beasiswa bidik misi nggak? Nah, yaitu sejenis ini juga. Itu nantinya akan dilebur di KIP kuliah ini, di program PIP. Nah, sebenarnya target pemerintah untuk KIP ini ternyata cukup banyak ya, 400.000 penerima baru. Wow, lumayan. Apa sih persyaratan penerima KIP kuliah? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, penerima KIP kuliah ini adalah siswa SMA, SMK, atau sederajat yang akan lulus pada tahun yang sedang berjalan dan 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian SMK jurusan apapun, kalian masih punya kesempatan. Ataupun SMA, SMK sederajat. Jadi kalau yang sederajat dengan itu MA bisa, MA di pondok juga bisa. Jadi kalian nggak usah khawatir tentang itu. Kemudian yang kedua, memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah, gitu ya. Terus yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta pada prodi akreditasi A atau B, serta dimungkinkan mendapatkan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi bisa untuk universitas negeri ataupun swasta, akreditasi A, B, ataupun C dengan pertimbangan khusus. Menarik ya. Nah, di sini untuk keterbatasan ekonomi itu dibuktikan dengan beberapa surat, yaitu pertama, keluarga yang memilih termasuk dalam kepesertaan program Keluarga Harapan atau PKH, keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKS, serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Nah, dalam hal ini tuh yang belum memiliki, jadi kalau misalkan orang tuanya belum memiliki KIP atau belum punya KKS, maka tetap bisa daftar sebenarnya, tetap bisa daftar di KIP kuliah ini asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti perlu dibuktikan nih, ada berkas-berkas seperti pertama, pendapatan kotor gabungan dari orang tua itu 4 juta, atau pendapatan gabungan dari orang tua wali dibagi dengan sejumlah anggota keluarga di situ maksimal 750 gitu ya. Jadi kalau misalkan 10 juta tapi ternyata ada 10 anggota keluarga di situ,
tidak, kalau 10 berarti masih 1 juta ya. Misalnya ada 20 anggota keluarga segitu, tapi penghasilannya cuma 10 juta, itu berarti masih bisa masuk. Karena lebih dari 750, benar nggak? Setuju nggak? Oke, apa sih yang didapatkan oleh KIP Kuliah ini? Pertama, pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk. Jadi kalian pas seleksi masuknya kan daftar nih, bayar. Nah, itu udah nggak usah bayar. Terus, pembebasan biaya kuliah dan pendidikan. Jadi biaya kuliahnya, SPP-nya selama sekolah itu dibayarkan oleh beasiswa ini, dan dibayarkannya itu langsung ke perguruan tinggi yang terkait gitu. Jadi langsung dikasih ke perguruan tingginya. Selain itu, kalian juga dapat yang namanya bantuan biaya hidup sebesar 700.000 sebulan. Lumayan kan buat teman-teman lain. Misalnya berarti 700.000 bisa untuk bayar kos misalnya. Terus nanti sisanya kalian tinggal tambahin untuk beli buku dan untuk sehari-hari, untuk makan sehari-hari gitu. Untuk beli buku biar hemat, kalian bisa nonton videoku sebelumnya, itu tentang pertimbangan buku apa aja yang perlu kalian beli dan wajib kalian beli, dan mana yang perlu, mana yang enggak, kayak gitu, bisa diseleksi. Nah, sebenarnya kalau misalkan kuliah nih, kadang kalian pernah dengar gak sih ada yang dia lulus cepet 3,5 tahun misalnya, ada yang dia lulus agak ngaret 5 tahun atau 6 tahun. Nah, sebenarnya KIP Kuliah ini sampai kapan sih berjangka waktunya? Jangka waktu beasiswanya sampai kapan sih? Oke, kita bahas ya. Kalau misalkan dia program reguler, misalnya sarjana, itu maksimal 8 semester. Kalau misalnya profesi, misalnya profesi dokter, itu kan kita koasnya 2 tahun. Nah, itu yang ditanggung juga maksimal 4 semester. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, mungkin ada kebijakan lain atau membayar sendiri. Nanti kalian bisa lihat update selanjutnya. Nah, ini untuk yang program lainnya. Nah, sekarang nih yang kalian tunggu, tentu gimana sih cara daftarnya. Pertama ya, aku akan tunjukin di sini nih alur pendaftaran KIP Kuliah. Nanti kalian bisa baca di situ. Intinya pertama, siswa itu pertama melakukan pendaftaran mandiri dalam sistem online melalui KIP Kuliah. Jadi ke website ini kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile apps yang dapat diunduh di Play Store. Jadi kalian bisa registrasi di situ dulu. Terus pada saat pendaftaran, apa sih yang perlu kalian masukin? Pertama, NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Jangan lupa passwordnya ya. Terus yang ketiga, sistem KIP Kuliah ini selanjutnya akan divalidasi nih, validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Nanti akan divalidasi dulu. Nah, kalau misalnya validasinya sudah berhasil, maka nanti sistem KIP Kuliah ini akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Jadi kalian tadi sudah mendaftarkan email kan? Nah, nanti infonya akan dimasukkan ke situ. Terus yang selanjutnya, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Kalian mau ikut seleksi mana? SNMPTN, SBMPTN atau mandiri, ujian mandiri gitu. Nah, setelah selesai melakukan proses pendaftaran atau sistem informasi sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu. Jadi kalau udah selesai baru melanjutkan sistem proses pendaftarannya. Kemudian bagi calon penerima KIP Kuliah yang akan dinyatakan diterima, yang telah dinyatakan, jadi kalau misalkan calon penerima KIP Kuliah ini sudah diterima, jadi awalnya tuh masih calon penerima beasiswa KIP Kuliah. Terus setelah diterima, nanti akan diverifikasi lebih lanjut nih oleh perguruan tinggi negeri terkait. Jadi kalau misalkan kalian masuk di FKUI gitu kan, nah nanti kalian terdaftar sebagai calon penerima KIP Kuliah. Nah, nanti si FKUI-nya ini atau UI-nya akan memvalidasi lagi nih, mungkin bisa dengan wawancara atau dengan yang lainnya gitu. Oke, ini untuk alur pendaftarannya. Mungkin gak akan lama video ini karena aku juga mau jaga, kurang 10 menit lagi. Terima kasih udah nonton, jangan lupa di like videonya. Kalau misalkan ada kesalahan, kritik, komentar, kalian bisa tulis komentar di bawah. Dan kalian bisa share juga video ini untuk saudara kalian, teman-teman kalian yang mungkin perlu. Oke, terima kasih, mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.